Halo teman-teman. Halo, aku Zalfa Zahira Khairunisa. Aku Raffi Adri. Jadi di sini kita mau interview beberapa kakak tingkat kita yang udah menyelesaikan PKL waktu bulan Januari kemarin. Nah, di sini kita mau menanyakan beberapa pertanyaan mengenai PKL biar kita tahu nih apa aja yang harus disiapin waktu pas kita udah PKL nanti. Langsung aja. Halo teman-teman, jadi di sini kita lagi sama, boleh kan perkenalan diri dulu? Kenalkan, saya Luki Hadiansah dari kelas 13 PPTB. Nah gitu, kalau boleh tahu Akang tuh waktu pas PKL di perusahaan apa ya Kang? Saya tuh PKL di yayasan, tepatnya di divisinya Rekam Nusantara Foundation. Itu ada namanya INFIS atau Indonesia Nature Film Society. Tepatnya di Bogor. Oh di Bogor ya? Jadi ngekos juga ya Kang? Ya, kos. Terus waktu pas PKL itu divisi kerjanya ngapain aja nih Kang yang Akang kerjain? Selama PKL tuh saya ada 2 divisi. Yang pertama tuh ada videographer dan editor. Jadi kerjanya ya itu videographer dan editor. Gitu ya Kang. Terus apa aja sih budaya yang ada di tempat kerjanya atau tempat PKL-nya Akang? Terus terang kalau Invis itu fleksibel ya. Budaya kerja tuh untuk seragam dan lain sebagainya itu dibebaskan. Yang penting tidak celana kolor ya. Yang penting sopan, celana panjang, kalaupun kaos nggak apa-apa. Kalau untuk waktu kerjanya tuh sebetulnya tercatat itu jam 9 sampai jam 5 sore. Tapi kalau untuk Invis sendiri itu biasanya fleksibel juga. Kadang bisa lebih pagi, kadang bisa siang juga seperti itu. Terus kan sebelum PKL pasti banyak nih Kang project-project yang Akang kerjain selama di SMK 1 ini. Terus waktu pas Akang ke dunia industri, ada gak sih yang beda dari sekolah dan di industrinya? Terus terang beda ya. Pertama dari pengoperasian alat, karena di sini tuh pakainya Canon, di sekolah pakai Canon, dan kebanyakan tuh pakainya tuh DSLR atau enggak kamera film kayak gitu. Sedangkan kalau di industri itu kita juga pegang mirrorless juga, pegang kamera film juga, dan DSLR tuh nggak pegang selama di industri. Kalau untuk di bagian editingnya berbeda banget, soalnya di sana tuh pakainya Final Cut Pro, produk dari Apple, sedangkan kalau di sini tuh kan Premiere Pro dari Adobe gitu. Jadi dari segi pengoperasian juga beda. Oh gitu ya Kang. Terus kan di sini tuh kita diajarin tentang 7 divisi ya Kang. Iya. Nah kalau di industri itu ada divisi apa aja sih Kang? Sama nggak sih kayak yang kita pelajari di sini? Kalau divisi setahu saya di sini kan emang umumnya 7 ya. Tapi kalau untuk di dunia industri sendiri, terutama untuk orang-orang PKL-an gitu atau magang, biasanya hanya 2 divisi, yaitu videographer atau kameramen dan editor. Selain dari itu mungkin di beberapa tempat ada juga kayak naskah, tapi memang biasanya tidak difokuskan ke sana, tapi hanya untuk kayak membantu staf utamanya seperti itu. Oh gitu ya Kang. Terima kasih ya Kang atas waktu yang Akang berikan buat kita wawancara Akang. Segitu aja. Terima kasih. Halo teman-teman. Jadi di sini kita lagi sama siapa teh? Nama aku Rosi Arum Putri. Dari kelas apa tuh? Dari kelas 4 FPTB. Ya. Kalau boleh tahu Teteh ini PKL di mana ya? Di GP Production House. Kalau boleh tahu tempatnya di mana ya Teh? Itu di Tegalega di Bandung. Oh, lumayan jauh ya? Jauh banget. Kalau selama Teteh PKL ngapain aja sih di tempat PKL itu? Kita tuh awalnya disuruh belajar dulu software editing. Terus abis itu disuruh ngedit multikamera system. Abis itu kita dikenalin sama alat-alatnya. Terus beresin alat, masukin alat, syuting gitu-gitu. Terus kan selama di SMK 1 ini
apalagi di jurusan broadcast pasti banyak kan project-project yang teteh kerjain sama kelompok. Ada gak sih yang beda dari industri sama yang dipelajarin di sekolah? Ada yang beda. Jadi kalau di sekolah tuh kan belum ada kayak editing multikamera gitu kan, belum diajarin. Nah kalau di industri yang GP itu udah diajarin sendiri gitu, dan ngeditnya itu lumayan simple, dan kita tuh nerapnya tuh langsung gampang gitu. Terus satu lagi itu syuting multikamera, kan di sini mah masih yang belum terlalu kompleks lah ya, belum terlalu sulit gitu. Cuma di sana kita disuruh inisiatif untuk nanya, untuk jadi belajar sendiri gitu. Gitu. Kalau peraturan yang ada di perusahaan GP tersendiri itu apa aja teh? Peraturannya kalau di GP itu santai, jadi nggak terlalu formal gitu. Kita PKL aja pakai bajunya tuh kayak masih bebas tapi asal sopan aja. Terus istirahat juga jam 12 zuhur lah ya. Terus masuk gak terlalu pagi. Cuman kalau aturan-aturan yang disiplin gitu tuh nggak ada. Jadi sesantai-santainya kita sama si karyawannya tuh benar-benar kayak teman aja gitu. Cuman harus ada batasan juga gitu aja sebenarnya. Terus kan di sini tuh diajarin tentang 7 divisi ya teh. Kalau di tempat PKL Teteh ini tuh ada divisi apa aja sih, sama nggak sih kayak yang kita pelajarin? Kalau di GP itu cuman kayak dokumentasi suatu acara aja, jadi nggak ada penulis naskah, nggak ada apa lagi pokoknya penyutradaraan gitu-gitu tuh nggak ada. Jadi cuman ada editing, kamera, pencahayaan, artistik, cuma itu deh kayaknya. Soalnya aku lihat tuh penulis naskah tuh nggak ada, sutradara tuh nggak ada, cuma itu aja. Jadi agak sedikit beda ya teh? Ya. Kayaknya segitu aja sih yang mau kita tanyain. Makasih ya teh atas waktunya, dan makasih juga udah mau sharing sama kita. Dadah. Halo teman-teman. Jadi di sini kita lagi sama siapa teh? Oke, halo, perkenalkan nama saya Nasyawa Najwa Nabila dari kelas 13 PFPTA. Kalau boleh tahu nih teh, teteh tuh di PKL di mana sih? Aku PKL di PTV atau disebut juga Persada TV di Bandung. Oh itu tuh sejenis TV lokal ya teh? Ya, itu TV lokal. Terus di PTV itu teteh tuh ngerjain apa aja sih? Maksudnya kayak divisi apa teteh tuh? Banyak sebenarnya di sana saya multifungsi, tapi lebih menjurus ke editing. Jadi tiap harinya disuruh ngedit program, kadang 1 program atau 2 program. Kadang juga disuruh jadi dokumentasi atau kameramen, kan di sana di dalam kampus ya. Jadi disuruh jadi kameramen acara-acara kampus. Terus juga jadi penulis naskah, pernah jadi penulis naskah. Terus juga kalau ada syuting kayak jadi runner atau apapun itu. Terus kan selama teteh di broadcast atau di PFPT ini banyak project ya teh yang teteh lakuin sama kelompoknya. Ada gak sih yang beda dari yang teteh kerjain di sekolah sama di industri? Sebenarnya sih kalau dari dasarnya sama aja kayak gitu. Cuma kalau di industri itu kita lebih banyak diajarin, jadi lebih banyak pengalaman baru yang kita dapat. Kayak kalau di sekolah tuh kayak misal proyeknya cuma ini aja gitu, tapi di sana lebih luas lagi gitu. Sama lebih banyak ketemu orang luar, lebih banyak dipelajari soal editing, kamera dan lain-lainnya. Pokoknya bagus banget. Kalau peraturan yang ada di PTV sendiri itu apa teh? Apa aja? Kalau peraturan sebenarnya sama aja kayak di perusahaan lain, kayak datang kerja dari jam 8 sampai jam 5 sore, Senin sampai Sabtu jam kerjanya. Terus kayak kita harus di sana disiplin, terus juga harus yang paling penting ya kalau di sana itu kita harus ngejar target gitu. Kalau kita dikasih target 1 hari berapa program ngedit atau apa, kita harus nyelesain itu. Agak berat juga ya teh. Terus waktu pas teteh pertama kali PKL, ada gak sih culture shock apa gitu yang teteh rasain? Culture shock ada sih. Kayak biasanya kan kalau di sekolah dikasih tugas atau project itu kayak misalkan editing, untuk editing durasi 10 menit itu bisa dikerjain berminggu-minggu. Ini
durasinya yang banyak itu harus selesai dikerjain 1 hari, itu kayak pusing banget. Harus ngejar targetnya itu. Kalau ilmu yang Teteh bawa dari SMK ke perusahaan itu kepake semua nggak gitu Teh? Jadi apa ilmu yang dipakai di industri yang Teteh pelajarin di sekolah? Pasti banyak kan Ya, ya? alhamdulillah banyak banget, dari mulai disiplin, terus juga manajemen waktu dan lain-lain itu kepake banget. Apalagi kan di sekolah kita banyak diajarin kayak dilatih buat tepat waktu, disiplin gitu, dan di industri itu kepake banget juga. Kayak manner harus kayak gimana ke karyawan, kayak gimana ke atasan, itu kepake banget. Terus ini nih terakhir ya Teh, apa sih saran Teteh buat kita sebagai adik kelas Teteh buat dipersiapkan waktu kita PKL nanti? Oh, yang harus dipersiapkan ya? Iya. Terutama sih kalau menurut aku skill dan mental. Skill dan mental itu penting banget buat di sana. Terus jangan lupa juga hal-hal kecilnya kayak sikap, manner, dan lain-lain. Tapi yang paling penting itu skill dan mental. Kita harus kuat. Oke. Makasih ya Teh atas saran dan sharing cerita-cerita Teteh waktu pas PKL itu. Makasih ya Teh. Tetap semangat semuanya.